Perkenalkan, nama saya Sylvia Vanessa Bruginting, NPM 220530006, kelas 6 PTI, mata kuliah Pengelolaan Objek Video, dosen pengampu Bapak Samuel Manurung MKom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan telekomunikasi pada kelas 10. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang jaringan telekomunikasi. Nah, pertama kali yang harus kita pahami itu apa itu jaringan telekomunikasi. Nah, anak-anak, jaringan telekomunikasi itu merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi sehingga pengguna jaringan dapat saling berbagi data, instruksi ataupun informasi. Nah, lebih konkret kita artikan apa itu telekomunikasi. Nah, telekomunikasi itu merupakan setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan dari setiap informasi yang berbentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, dan lain-lain. Nah, ada manfaat dari jaringan telekomunikasi itu ada banyak. Contohnya dapat melakukan transaksi di tempat yang berbeda. Nah, pada saat kita mau belanja online, kita sudah bisa membayar melalui aplikasi yang ada di handphone, contohnya Brimo, Dana, OVO. Nah, yang kedua itu dapat berbagi informasi menggunakan sumber daya yang tersebar. Contohnya itu seperti berita di TV, di radio, kita dapat mendengarkan informasi atau berbagi informasi dari sumber daya yang tersebar. Nah, ketiga itu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Nah, pengertiannya di situ berita-berita yang terbaru kita akan tahu, istilahnya kita tidak update lah, kurang update gitu. Jadi kalau dengan adanya jaringan telekomunikasi, makanya kita dapat mengakses informasi itu secara update, informasi-informasi terbaru. Nah, yang keempat itu ada mempercepat proses berbagi data. Nah, pada saat dulu kita berbagi data hanya dapat kita lakukan menggunakan Bluetooth. Nah, tapi sekarang bisa kita gunakan berbagi data melalui WA, ataupun kalau pengguna iOS dapat berbagi data dengan AirDrop ya, sehingga proses pengiriman data itu cepat. Nah, selanjutnya itu ada prinsip komunikasi data, di mana komunikasi itu memiliki 3 unsur kelompok. 1. Komunikasi satu arah yang merupakan pengiriman data hanya dapat dilakukan satu arah saja. Contohnya itu saat mendapatkan informasi melalui televisi atau radio. Nah, yang kedua, komunikasi 2 arah bergantian. Contohnya itu seperti pengiriman pada Bluetooth. Contoh, Bluetooth si A mengirim kepada Bluetooth si B, tapi si C juga minta untuk dikirim. Dan di situ harus menunggu pihak A mengirim ke B, lalu dapat dilanjutkan dengan mengirim ke si C. Nah, yang ketiga itu komunikasi 2 arah serentak. Nah, ini dapat diartikan sebagai pengiriman yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, contohnya saat nelpon bisa saling berbagi informasi melalui telepon, dapat kita sambungkan berbagi beberapa orang dalam satu telepon. Nah, contoh saat membagi data atau video foto melalui WhatsApp dapat dilakukan secara serentak. Nah, adapun komponen dasar jaringan telekomunikasi ini ada node, link, dan protokol komunikasi. Oke, baik, kita jelaskan satu-satu. Node itu disebut host, yang merupakan suatu titik yang menerima input data ke dalam jaringan untuk menghasilkan output informasi. Nah, jadi ada input dan ada outputnya. Kedua itu ada link, yang merupakan jalur transmisi yang merupakan media penghubung antara node yang satu dengan node yang lainnya, sehingga dapat terkoneksi seperti ada input dan outputnya. Nah, link ini biasanya berupa kabel, sistem gelombang mikro, laser, dan sistem satelit. Nah, yang ketiga itu ada protokol komunikasi, yang merupakan sekumpulan aturan atau prosedur yang memungkinkan berbagai node, media, platform, atau aplikasi yang berbeda saling berkomunikasi dengan benar.